Aku membatalkan pernikahanku hanya beberapa menit sebelum penghulu mulai mengucapkan ijab kabul. Bukan karena aku tidak mencintai pria yang sudah bertahun-tahun menemaniku. Bukan juga karena aku berubah pikiran di detik terakhir. Aku pergi karena, kalau tetap menikah hari itu, mungkin seumur hidup aku hanya akan menjadi alat untuk menyelamatkan kebohongan sebuah keluarga. Sampai sekarang, masih banyak orang yang menganggap akulah penyebab kekacauan hari itu. Mereka bilang aku mempermalukan keluarga besar, mempermalukan tamu, bahkan mempermainkan pernikahan yang sudah dipersiapkan berbulan-bulan. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya kulihat beberapa jam sebelum akad. Kalau kalian ada di posisiku, apa kalian tetap akan menikah demi menjaga nama baik keluarga, atau memilih membatalkannya meski harus dicap perempuan yang tidak tahu diri? Aku masih ingat jelas pagi itu. Gaun putih yang kupilih dengan penuh harapan sudah tergantung rapi. Riasanku hampir selesai. Dari balik pintu ruang rias, aku bisa mendengar suara para tamu yang mulai memenuhi aula. Sesekali terdengar tawa anak-anak berlarian, suara ibu-ibu yang sibuk menyapa satu sama lain, dan alunan musik yang membuat siapapun percaya kalau hari itu adalah hari paling membahagiakan dalam hidupku. Tapi tidak ada satupun dari mereka yang tahu kalau di dalam tas kecil yang terus kugenggam, ada beberapa lembar dokumen yang membuat seluruh hidupku berubah. Tanganku masih gemetar setiap kali menyentuh amplop coklat itu. Aku berkali-kali menarik napas panjang, berharap semua yang kubaca semalam hanyalah salah paham. Aku berharap ada penjelasan yang masuk akal. Aku berharap Andi akan mengatakan bahwa semua itu hanya kesalahan administrasi. Aku berharap calon mertuaku akan tersenyum dan berkata bahwa aku salah mengerti. Sayangnya, tidak ada satupun harapan itu yang menjadi kenyataan. Namaku Rina. Usiaku 28 tahun. Sejak lulus kuliah, aku bekerja sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan logistik. Gajiku memang tidak luar biasa besar, tapi aku selalu berusaha hidup sederhana. Aku terbiasa menabung sedikit demi sedikit. Aku bukan tipe orang yang suka membeli barang mewah atau mengikuti gaya hidup yang tidak mampu kubayar. Setiap kali menerima gaji, aku langsung memisahkan sebagian untuk tabungan. Teman-temanku sering bercanda karena aku terlalu pelit pada diri sendiri. Padahal mereka tidak tahu, sejak dulu aku hanya punya satu impian sederhana. Aku ingin membangun keluarga yang tenang. Aku tumbuh dalam keluarga yang tidak utuh. Ayah meninggalkan kami ketika aku masih duduk di bangku SMP. Ibuku membesarkanku seorang diri sambil berjualan makanan dari pagi sampai malam. Sejak kecil aku sering melihat beliau menangis diam-diam setelah semua orang tidur. Mungkin karena itulah aku selalu bermimpi memiliki rumah yang penuh kehangatan. Rumah tempat setiap orang pulang tanpa rasa takut. Rumah tempat tidak ada rahasia yang disembunyikan. Saat bertemu Andi 3 tahun lalu, aku merasa doaku akhirnya dijawab. Dia tidak pernah tampil berlebihan. Cara bicaranya tenang. Perhatiannya terasa tulus. Dia selalu datang tepat waktu setiap kali kami bertemu. Kalau aku pulang lembur, dia akan memastikan aku sudah sampai rumah sebelum dirinya tidur. Hal-hal kecil seperti itu membuatku percaya bahwa aku menemukan laki-laki yang tepat. Hubungan kami berjalan baik. Tidak banyak drama. Tidak banyak pertengkaran. Kalaupun berbeda pendapat, kami selalu mencoba menyelesaikannya dengan kepala dingin. Aku benar-benar percaya bahwa kami sedang berjalan menuju kehidupan yang selama ini kuimpikan. Saat Andi melamarku 6 bulan sebelumnya, aku menangis bukan karena cincin yang diberikannya. Aku menangis karena akhirnya merasa memiliki seseorang yang memilihku untuk menjadi teman hidupnya. Hari itu ibuku memelukku sambil berbisik pelan. Ibu cuma ingin kamu bahagia, nak. Aku mengangguk sambil menangis di bahunya. Dalam hati, aku berjanji akan menjaga rumah tanggaku nanti sebaik mungkin. Aku ingin menjadi istri yang baik. Aku ingin menjadi ibu yang baik. Aku ingin mengakhiri semua luka yang pernah kurasakan sejak kecil. Aku sama sekali tidak menyadari bahwa justru di balik senyum keluarga yang akan menerimaku itulah, sebuah rencana besar sudah disusun jauh sebelum cincin pertunangan melingkar di jariku. Dan yang paling menyakitkan, saat itu aku masih percaya mereka menyayangiku seperti keluarga sendiri. Andi bukan laki-laki yang pandai merangkai kata-kata manis. Dia justru sering membuatku merasa tenang lewat tindakan-tindakan sederhana. Kalau aku sakit, dia datang membawa makanan tanpa banyak bicara. Kalau aku sedang lelah karena pekerjaan, dia akan menungguku di depan kantor hanya untuk mengantarku pulang. Aku cuma pengin kamu nggak kecapean sendirian, katanya suatu malam sambil mengambil tas dari pundakku.
Hal-hal kecil seperti itu membuatku semakin yakin. Aku tidak pernah mencari laki-laki kaya. Aku hanya ingin seseorang yang bisa berjalan bersamaku menghadapi hidup. Dan selama 3 tahun kami berpacaran, Andi selalu terlihat seperti orang itu. Dia bahkan tidak pernah sekalipun meminta uang dariku. Kalau kami makan di luar, dia selalu bersikeras membayar lebih dulu. Kalau aku ingin membantu, dia hanya tersenyum. Nanti aja kalau kita sudah nikah. Sekarang biar aku yang tanggung. Kalimat itu masih terngiang jelas di kepalaku. Ironisnya, justru setelah mengetahui semuanya, aku sadar ada banyak hal yang dulu kupahami sebagai bentuk tanggung jawab, padahal mungkin hanya bagian dari cara mereka membuatku merasa aman. Aku benar-benar tidak melihat tanda-tanda itu. Beberapa bulan setelah lamaran, aku mulai semakin sering datang ke rumah Andi. Rumah itu cukup besar. Bangunannya memang terlihat tua, tetapi masih kokoh. Halaman depannya luas. Ada pohon mangga yang katanya sudah ada sejak Andi masih kecil. Setiap kali datang, Ibu Sarah selalu menyambutku dengan senyum hangat. Masuk, Rina, kamu jangan sungkan. Anggap rumah ini rumah kamu sendiri. Kalimat itu selalu membuatku tersenyum. Sebagai anak yang tumbuh tanpa sosok ayah dan terbiasa hidup sederhana bersama ibu, perlakuan seperti itu terasa sangat berarti. Ibu Sarah sering memasakkan makanan kesukaanku. Beliau hafal kalau aku suka sayur asem. Beliau juga tahu aku tidak terlalu suka makanan yang terlalu pedas. Kadang aku pulang membawa sekotak makanan yang sengaja dibuatkannya. Ini buat besok makan siang di kantor. Aku selalu mengucapkan terima kasih dengan tulus. Dalam hati aku berpikir, mungkin beginilah rasanya memiliki keluarga besar. Bahkan ibuku beberapa kali berkata kepadaku, "Ibu senang lihat calon mertuamu baik sama kamu." Aku mengangguk sambil tersenyum. Iya, Bu. Rina juga ngerasa beruntung. Tidak ada sedikit pun rasa curiga. Tidak ada. Justru aku semakin yakin ketika suatu sore, Ibu Sarah mengajakku duduk di teras rumah. Beliau menunjuk bangunan tempat kami tinggal saat itu. Nanti kalau kalian sudah menikah, rumah ini buat kalian tempati. Aku langsung terkejut. Loh, Bu, masa iya? Terus ibu tinggal di mana? Ibu Sarah tertawa kecil. Ibu bisa tinggal di rumah adik ibu beberapa waktu. Yang penting kalian mulai hidup enak dulu. Rumah ini memang warisan keluarga. Sayang kalau kosong. Aku menoleh ke arah Andi. Dia hanya tersenyum sambil menganggukkan kepala. Makanya aku semangat nikah cepat, katanya pelan. Dadaku terasa hangat. Aku membayangkan ruang tamu itu akan dihiasi foto-foto keluarga kami. Aku membayangkan suara anak-anak berlari di halaman. Aku membayangkan ibu kandungku datang setiap akhir pekan untuk bermain bersama cucunya kelak. Semua terasa begitu dekat. Semua terasa begitu nyata. Sejak hari itu, setiap kali membicarakan masa depan, Ibu Sarah hampir selalu menyelipkan pembahasan tentang rumah warisan tersebut. Nanti kamar belakang bisa dijadikan kamar anak. Dapurnya tinggal direnovasi sedikit. Kalau ada rezeki, halaman depannya bisa dibikin taman. Awalnya aku menganggap itu hal yang wajar. Namanya juga orang tua yang sedang menyiapkan kehidupan anaknya. Namun semakin sering topik itu muncul, aku mulai merasa ada sesuatu yang aneh. Hampir setiap pembicaraan selalu berakhir pada rumah itu. Rumah warisan. Rumah warisan. Selalu rumah warisan. Suatu malam, tanpa sengaja aku bertanya kepada Andi, "Mas, kok ibu sering banget ngomongin rumah itu ya?" Andi yang sedang menyetir terlihat diam beberapa detik. Tangannya menggenggam setir sedikit lebih erat. Lah ya wajar. Itu kan rumah keluarga. Tapi setiap ketemu selalu dibahas. Andi tersenyum tipis. Mungkin ibu cuma pengin kita cepat tinggal di sana. Jawabannya terdengar masuk akal. Aku tidak bertanya lagi. Padahal sekarang kalau mengingat malam itu, aku sadar ada satu hal yang dulu luput dari perhatianku. Saat aku menyebut kata sertifikat rumah, senyum Andi langsung menghilang sesaat. Dia memang cepat mengalihkan pembicaraan. Tapi tatapan gugupnya sempat kulihat. Sayangnya, saat itu aku memilih mempercayai laki-laki yang akan kunikahi. Aku tidak pernah menyangka, kegugupan singkat itulah petunjuk pertama yang seharusnya membuatku berhenti dan mulai mencari tahu lebih jauh. Seminggu menjelang hari pernikahan, hidupku benar-benar terasa seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Undangan sudah hampir semuanya tersebar. Gedung sudah lunas.
Gaun pengantin selesai disesuaikan. Rias pengantin sudah beberapa kali melakukan uji coba. Bahkan aku dan Andi mulai menghitung hari sambil bercanda. Tinggal 7 hari lagi, Bu Rina. Aku tertawa. Belum juga nikah, sudah manggil Bu. Ya latihan dulu. Kami sama-sama tertawa. Kalau ada orang yang mengatakan saat itu aku adalah perempuan paling bahagia di dunia, mungkin aku akan mengangguk setuju. Karena memang begitulah yang kurasakan. Setiap pagi aku bangun dengan semangat. Setiap malam aku tidur sambil membayangkan kehidupan baru yang akan segera dimulai. Ibuku terlihat jauh lebih tenang daripada biasanya. Beliau bahkan mulai memilah-milah barang yang akan kubawa setelah menikah. Yang ini nanti buat di rumah baru. Yang itu tinggal di sini saja. Aku memperhatikannya sambil tersenyum. Ibu sedih nggak nanti aku pindah? Beliau tersenyum kecil. Sedih pasti. Tapi ibu lebih senang kalau kamu bahagia. Aku memeluk beliau tanpa berkata apa-apa. Di dalam hati, aku berjanji akan sering pulang. Aku tidak akan menjadi anak yang melupakan ibunya hanya karena sudah menikah. Namun di tengah semua kebahagiaan itu, ada beberapa kejadian kecil yang saat itu kuanggap tidak penting. Sekarang justru semuanya terasa seperti potongan-potongan puzzle. Suatu sore aku datang ke rumah Andi untuk membahas susunan acara akad. Di ruang tamu sudah ada beberapa map dan dokumen. Ibu Sarah terlihat sedang menghitung sesuatu dengan kalkulator. Begitu melihatku masuk, beliau langsung menutup map itu. Oh, Rina datang. Senyumnya tetap ramah, tapi gerakannya terlalu cepat. Aku sempat melihat wajah Andi. Dia juga tampak sedikit terkejut. Lagi ngitung apa, Bu? Tanyaku santai. Biasa, biaya catering. Oh. Aku langsung percaya. Padahal sekarang aku sadar, map yang buru-buru ditutup itu bukan berisi rincian catering. Beberapa kali aku juga melihat ponsel Ibu Sarah berdering. Setiap kali ada telepon masuk, beliau selalu keluar rumah untuk mengangkatnya. Kalau kembali ke dalam, wajahnya terlihat lebih tegang. Aku pernah mendengar sepintas. Iya, nanti saya usahakan. Kalimat itu terdengar pelan sebelum pintu ditutup. Aku bertanya kepada Andi, ibumu lagi ada masalah? Andi menggeleng. Enggak kok. Yakin? Cuma capek ngurus persiapan. Aku mengangguk. Lagi-lagi aku memilih percaya. Aku terlalu sibuk memikirkan warna dekorasi, daftar tamu, dan baju keluarga. Aku tidak pernah membayangkan bahwa yang sebenarnya sedang dikejar bukan hanya jadwal pernikahan, melainkan juga waktu sebelum sebuah utang jatuh tempo. H1 akhirnya tiba. Sejak pagi rumah keluarga Andi sudah ramai. Saudara-saudara berdatangan. Kotak seserahan memenuhi ruang tamu. Beberapa ibu sibuk melipat kain. Anak-anak berlari ke sana kemari sambil tertawa. Suasana benar-benar hangat. Ibu Sarah memanggilku dari dapur. Rina, bisa bantu ibu sebentar? Tentu, Bu. Beliau tersenyum seperti biasa. Tolong rapikan dokumen seserahan di ruang kerja ya. Takut nanti ada yang tertinggal. Baik. Aku membawa beberapa map menuju ruang kerja kecil yang berada di bagian belakang rumah. Ruangan itu jarang sekali digunakan. Ada lemari kayu tua, meja kerja, beberapa kardus, dan rak yang penuh dengan berkas. Aku mulai menyusun dokumen satu persatu. Akta nikah, fotokopi KTP, kartu keluarga, surat-surat administrasi. Semuanya kususun rapi. Saat hendak memasukkan map terakhir ke rak paling bawah, tanganku tidak sengaja menyenggol sebuah papan tipis di belakang lemari. Aneh. Papan itu bergeser. Seolah memang tidak terpasang rapat. Karena penasaran, aku menariknya sedikit. Tiba-tiba, sebuah amplop coklat tua meluncur keluar dan jatuh tepat di depan kakiku. Debunya langsung beterbangan. Amplop itu tampak kusam. Sudut-sudutnya mulai menguning karena usia. Tidak ada nama pengirim. Tidak ada nama penerima. Hanya sebuah tulisan kecil dengan tinta hitam yang mulai memudar. Sertifikat asli. Jantungku berdegup lebih cepat. Entah kenapa, perasaanku tiba-tiba berubah tidak enak. Aku sempat berpikir untuk mengembalikannya tanpa membuka. Mungkin itu memang bukan urusanku. Mungkin itu dokumen pribadi keluarga. Namun saat aku hendak meletakkannya kembali, amplop itu terbuka sedikit karena lemnya sudah mengering.
Beberapa lembar kertas di dalamnya ikut bergeser keluar. Dan di pojok halaman pertama, aku melihat cap merah sebuah bank. Saat itulah, untuk pertama kalinya sejak mengenal keluarga Andi, firasat buruk yang tidak bisa kujelaskan mulai memenuhi dadaku. Tanganku mendadak dingin. Aku berkedip beberapa kali, memastikan aku tidak salah melihat. Cap merah itu jelas bertuliskan nama sebuah bank. Di bawahnya ada tulisan yang membuat napasku langsung tertahan. Jaminan hak tanggungan. Aku menelan ludah. Pikiranku langsung berusaha mencari penjelasan yang paling masuk akal. Mungkin ini sertifikat lama. Mungkin pinjamannya sudah lunas. Mungkin bank hanya salah memberi cap. Aku terus meyakinkan diriku sendiri. Dengan tangan yang mulai gemetar, kubuka lembar berikutnya. Benar. Itu sertifikat rumah yang selama ini berkali-kali diceritakan Ibu Sarah. Rumah yang katanya akan menjadi tempat kami memulai kehidupan baru. Rumah yang selalu disebut sebagai warisan keluarga. Rumah yang membuatku merasa diterima sepenuh hati. Namun semakin banyak halaman ku baca, semakin sesak dadaku. Di bagian belakang terdapat salinan akad kredit. Nominal pinjamannya sangat besar. Jauh lebih besar daripada yang pernah kubayangkan. Aku sampai menghitung ulang jumlah angka nolnya. Tidak mungkin. Rumah itu benar-benar sedang dijadikan jaminan. Aku membalik halaman berikutnya. Ada surat pemberitahuan dari bank. Isinya mengingatkan bahwa cicilan telah beberapa kali menunggak. Tanggal surat itu membuatku membeku. 2 bulan sebelum Andi melamarku. Aku kembali membuka lembar berikutnya. Surat kedua. 1 bulan sebelum lamaran. Surat ketiga. Seminggu setelah lamaran. Surat keempat. 3 minggu sebelum hari pernikahan. Semuanya berisi peringatan yang sama. Jika kewajiban tidak segera dipenuhi, proses penyitaan akan dilanjutkan sesuai ketentuan yang berlaku. Aku terduduk pelan di lantai. Kepalaku terasa penuh. Selama ini, saat kami sibuk memilih gedung, saat kami sibuk mencetak undangan, saat aku sibuk menabung untuk biaya rumah tangga, ternyata keluarga Andi sedang menghadapi ancaman kehilangan rumah. Mengapa mereka tidak pernah bercerita? Kalau memang ini masalah keluarga, kenapa semuanya disembunyikan? Aku masih mencoba berpikir positif. Mungkin mereka malu. Mungkin mereka ingin menyelesaikannya sendiri. Mungkin Andi memang belum sempat bercerita kepadaku. Aku hampir memasukkan kembali semua dokumen ke dalam amplop. Sampai mataku menangkap sebuah map tipis berwarna biru yang terselip di bagian paling bawah. Map itu tidak diberi judul. Hanya ada tulisan kecil di sudut kanan. Draft. Aku menariknya perlahan. Begitu kubuka, ada beberapa lembar hasil ketikan komputer. Baris pertama langsung membuatku mengernyit. Perjanjian hibah sukarela. Aku membaca lebih teliti. Semakin kubaca, jantungku semakin berdebar. Isinya menjelaskan bahwa setelah pernikahan berlangsung, akan dilakukan proses hibah sejumlah dana dari pihak istri kepada keluarga suami sebagai bentuk dukungan terhadap aset keluarga. Aku berhenti membaca. Aset keluarga. Kalimat itu terasa janggal. Kulanjutkan ke halaman berikutnya. Di sana tertulis lebih rinci. Dana hibah akan bersumber dari tabungan pribadi pihak istri. Dana tersebut akan digunakan untuk menyelesaikan kewajiban atas rumah warisan keluarga. Aku langsung menutup mulutku sendiri. Air mataku hampir jatuh saat itu juga. Nama pihak istri yang tertulis di dalam draft itu adalah namaku, Rina. Lengkap dengan nomor KTP-ku. Semua dataku sudah dicantumkan. Alamat, tanggal lahir, bahkan nomor rekening tabunganku tertulis dengan benar. Aku tidak pernah memberikan izin. Aku bahkan tidak pernah tahu dokumen seperti ini ada. Tanganku semakin gemetar ketika melihat bagian paling bawah. Di sana memang belum ada tanda tanganku. Tetapi ada catatan kecil yang ditulis menggunakan pulpen biru. Ditandatangani setelah akad agar tidak menimbulkan pertanyaan. Aku mematung. Kalimat itu berulang kali kubaca. Setelah akad. Agar tidak menimbulkan pertanyaan. Artinya, mereka memang sengaja menunggu sampai aku resmi menjadi istri Andi. Baru setelah itu mereka akan memintaku menandatangani semua dokumen ini. Dadaku terasa sesak. Untuk pertama kalinya, muncul satu pertanyaan yang benar-benar menakutkanku. Selama ini, apakah mereka mencintaiku sebagai calon anggota keluarga? Atau hanya sedang menunggu waktu yang tepat untuk menggunakan seluruh tabunganku? Aku menarik napas panjang berkali-kali, berusaha menenangkan diri.
Namun semakin aku mencoba berpikir jernih, semakin banyak kejanggalan yang mulai tersusun rapi di kepalaku. Aku membuka kembali lembar demi lembar draft itu. Kali ini kubaca perlahan. Tidak ada satu kata pun yang menyebut bahwa aku berhak menolak. Tidak ada penjelasan bahwa dana itu hanya dipinjam sementara. Kalimat-kalimatnya dibuat sangat halus. Seolah-olah semuanya adalah bentuk kasih sayang seorang istri kepada keluarga suaminya. Padahal maknanya hanya satu. Seluruh tabunganku akan habis untuk menutup utang yang bahkan bukan kubuat. Aku mengingat kembali jumlah tabunganku. Selama hampir 7 tahun bekerja, aku hidup sangat hemat. Aku jarang membeli pakaian baru. Aku lebih memilih naik kendaraan umum daripada mencicil mobil. Setiap bonus tahunan langsung kutabung. Bahkan uang lembur yang kudapat seringkali tidak kusentuh. Teman-temanku sering menggodaku. Rina, kapan nikmatin hasil kerja? Duit terus yang dipikirin. Aku hanya tertawa. Nanti aja kalau sudah berkeluarga. Sekarang aku baru sadar. Mungkin justru tabungan itulah yang membuatku dipilih. Aku menutup wajah dengan kedua tangan. Rasanya seperti ada sesuatu yang runtuh di dalam dadaku. Semua perhatian, semua keramahan, semua senyuman, semua ajakan tinggal di rumah warisan. Tiba-tiba terasa memiliki arti yang berbeda. Aku masih berusaha membela Andi di dalam pikiranku. Tidak mungkin dia setega itu. Mungkin ibunya membuat semua ini diam-diam. Mungkin Andi juga korban. Aku kembali membuka map biru itu. Berharap menemukan sesuatu yang bisa menghapus semua prasangkaku. Namun yang kutemukan justru membuat air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Di halaman paling belakang terdapat sebuah lembar persetujuan internal. Di sana ada beberapa kolom. Kolom pertama bertuliskan, pemilik aset. Diisi nama Ibu Sarah. Kolom kedua bertuliskan, mengetahui. Aku membaca nama yang tertulis di bawahnya. Andi Pratama. Tangannya sendiri. Aku hafal bentuk tanda tangannya. Aku pernah melihatnya berkali-kali saat kami mengurus berkas pernikahan. Tidak mungkin salah. Mataku mulai buram. Aku mengusap air mata yang terus mengalir. Berarti, Andi tahu. Bukan hanya tahu. Dia ikut menyetujui. Selama berbulan-bulan dia menatap mataku, menggenggam tanganku, berbicara tentang masa depan, sementara dia menyimpan rahasia sebesar ini. Aku teringat beberapa minggu sebelumnya. Saat aku bercerita bahwa tabunganku sudah cukup untuk menjadi dana darurat setelah menikah. Andi waktu itu tersenyum. Wah, syukurlah. Aku mengira dia ikut senang karena kami memulai hidup dengan persiapan yang baik. Sekarang kalimat itu terdengar berbeda. Apakah saat itu dia sebenarnya sedang menghitung apakah jumlah tabunganku cukup untuk menyelamatkan rumah mereka? Aku mulai mengingat banyak percakapan yang dulu terasa biasa. Ibu Sarah pernah bertanya dengan santai. Rina biasanya nabung di bank apa? Aku menjawab tanpa curiga. Beliau tersenyum sambil berkata, bagus kalau perempuan punya simpanan. Waktu itu aku merasa beliau sedang memujiku. Sekarang setiap kata itu terdengar seperti sedang memastikan sesuatu. Aku bahkan pernah diminta membawa fotokopi KTP dan buku tabungan. Alasannya untuk melengkapi administrasi pernikahan. Aku memberikannya begitu saja. Karena aku percaya. Karena aku menganggap mereka keluargaku sendiri. Tanpa sadar, data-data itulah yang kini tercetak rapi di dalam draft hibah itu. Aku merasa mual. Ruangan kecil itu mendadak terasa sempit. Aku bangkit berdiri sambil berpegangan pada meja. Napasku memburu. Aku ingin keluar. Aku ingin langsung menemui Andi. Aku ingin mendengar penjelasan darinya. Aku ingin dia mengatakan bahwa semua ini salah. Bahwa tanda tangan itu dipalsukan. Bahwa dokumen itu tidak pernah berlaku. Bahwa dia sama terkejutnya denganku. Namun sebelum sempat melangkah keluar, terdengar suara langkah kaki mendekati ruang kerja. Aku buru-buru memasukkan semua dokumen ke dalam amplop. Pintu terbuka perlahan. Andi berdiri di ambang pintu. Dia tersenyum seperti biasa. Sayang, kamu di sini ternyata. Aku menatap wajahnya beberapa detik. Untuk pertama kalinya sejak kami saling mengenal, aku tidak lagi melihat laki-laki yang akan menjadi suamiku. Aku melihat seseorang yang mungkin telah membohongiku selama ini. Dan entah kenapa, begitu pandangan Andi jatuh ke amplop yang sedang kugenggam, warna wajahnya langsung berubah pucat. Jantungku berdetak semakin cepat. Andi masih berdiri di depan pintu.
Tatapannya tidak lagi tertuju ke wajahku. Matanya terpaku pada amplop coklat yang masih kupegang erat. Hanya beberapa detik. Tapi itu sudah cukup membuatku tahu. Dia mengenali amplop itu. Rina. Suaranya terdengar pelan. Kamu lagi ngapain di sini? Aku tidak langsung menjawab. Aku mengangkat sedikit amplop di tanganku. Ini apa, Mas? Wajahnya langsung kehilangan warna. Dia melangkah mendekat. Coba, kasih ke aku dulu. Aku justru mundur satu langkah. Jawab dulu. Dia menarik napas panjang. Itu bukan seperti yang kamu pikir. Kalimat itu. Kalimat yang paling sering diucapkan orang ketika mereka ketahuan menyembunyikan sesuatu. Aku membuka kembali map biru itu di depan Andi. Lalu ini. Kulihat matanya berkedip cepat. Dia menelan ludah. Ruangan itu mendadak sunyi. Dari luar masih terdengar suara keluarga yang sedang bercanda. Ada yang tertawa. Ada yang memanggil nama seseorang. Ada suara piring beradu dari dapur. Sementara di ruangan kecil itu, dunia yang selama 3 tahun kubangun perlahan runtuh. Aku tanya sekali lagi. Sebenarnya apa ini? Andi menundukkan kepala. Beberapa detik berlalu. Tidak ada jawaban. Aku mengangkat lembar terakhir yang memuat tanda tangannya. Ini tanda tanganmu, kan? Dia masih diam. Mas. Ini tanda tanganmu. Pelan sekali kepalanya mengangguk. Dadaku seperti diremas. Jadi benar. Dia tahu. Dia benar-benar tahu. Kenapa? Hanya satu kata itu yang mampu keluar dari mulutku. Kenapa kamu bohong? Andi menutup wajahnya sebentar. Aku sebenarnya mau jelasin. Kapan? Suaraku mulai bergetar. Setelah akad. Dia tidak berani menatapku. Aku memang nunggu waktu yang tepat. Aku tertawa kecil. Bukan karena lucu. Tapi karena tidak percaya. Waktu yang tepat. Iya. Kamu menyebut setelah aku resmi jadi istrimu sebagai waktu yang tepat. Dia mencoba mendekat lagi. Dengar dulu, Rin. Aku mengangkat tangan. Jangan mendekat. Aku takut kalau dia menyentuhku saat itu, aku benar-benar akan menangis sejadi-jadinya. Aku cuma ingin dengar satu jawaban. Apa? Kalau aku tidak punya tabungan, kamu tetap akan menikahiku. Ruangan itu kembali sunyi. Andi tidak langsung menjawab. Dia hanya memejamkan mata. Dan justru diamnya itulah yang menjawab semuanya. Air mataku jatuh. Aku mengangguk pelan. Jadi selama ini, aku memang bagian dari rencana itu. Bukan begitu. Lalu bagaimana? Kami cuma lagi kesulitan. Kami? Aku menatapnya tajam. Kamu bilang kami? Masalah itu masalah keluargamu, Mas. Bukan masalahku. Aku tahu. Tapi setelah menikah kita kan keluarga. Aku menggeleng perlahan. Tidak. Keluarga tidak dimulai dengan jebakan. Andi mengusap wajahnya dengan kedua tangan. Kamu nggak ngerti keadaan kami. Coba ngerti posisi aku. Bang sudah berkali-kali kasih surat. Aku sama ibu benar-benar bingung. Aku menarik napas panjang. Kalau memang begitu, kenapa tidak jujur? Kita bisa bicara. Kita bisa cari jalan keluar. Kita bisa pinjam uang. Kita bisa jual aset. Kita bisa tunda pernikahan. Banyak cara. Tapi kenapa harus bohong? Andi terdiam. Tidak ada jawaban. Karena memang tidak ada pembenaran untuk itu. Beberapa saat kemudian dia berkata pelan. Ibu takut kalau kamu tahu. Kamu bakal ninggalin aku. Aku langsung menatapnya. Lalu sekarang, menurutmu aku sedang apa? Andi menggigit bibirnya. Matanya mulai memerah. Aku sayang sama kamu. Kalimat itu biasanya selalu berhasil membuatku tenang. Hari itu, tidak lagi. Karena cinta yang disembunyikan di balik kebohongan terasa seperti racun. Aku menghapus air mata dengan punggung tangan. Aku mau bicara sama Ibu Sarah. Wajah Andi langsung berubah. Rina, jangan sekarang. Kenapa? Ibu lagi banyak tamu. Justru karena itu. Kalau memang kalian yakin tidak salah, kenapa harus takut?
Belum sempat Andi menjawab, terdengar suara ketukan dari luar pintu. Andi? Itu Rina di dalam. Suara Ibu Sarah terdengar lembut seperti biasanya. Namun entah mengapa, kini setiap kelembutan itu justru terdengar seperti topeng yang mulai terlepas. Andi menoleh ke arah pintu. Aku menggenggam amplop itu semakin erat. Aku tahu, beberapa menit lagi, semua kepura-puraan yang selama ini mereka bangun akan mulai runtuh. Aku melangkah menuju pintu sebelum Andi sempat menghentikanku. Tanganku memutar gagang pintu. Begitu pintu terbuka, Ibu Sarah langsung tersenyum. Oh, kalian di sini toh. Ibu cari-cari dari tadi. Beliau masih menggunakan wajah yang sama. Wajah yang selama ini selalu membuatku merasa nyaman. Kalau saja aku belum menemukan semua dokumen itu, mungkin aku masih akan membalas senyum beliau seperti biasanya. Namun kali ini aku hanya menatapnya tanpa berkata apa-apa. Senyumnya mulai memudar. Ada apa? Aku mengangkat amplop coklat yang masih kugenggam. Ibu kenal ini. Tatapan beliau langsung berubah. Hanya sepersekian detik. Namun cukup untuk memastikan bahwa beliau tahu persis isi amplop itu. Ibu, bisa jelaskan? Beliau menoleh sekilas ke arah Andi. Tatapan mereka saling bertemu. Tidak ada satu kata pun. Tapi seolah mereka sedang berbicara melalui pandangan. Aku semakin yakin. Mereka memang sudah sama-sama mengetahui semuanya. Rina. Suara Ibu Sarah terdengar jauh lebih pelan. Kita ngobrol di dalam saja. Tidak. Takut didengar orang. Bukan takut. Lalu apa? Beliau menarik napas panjang. Ini masalah keluarga. Aku tersenyum pahit. Masalah keluarga? Iya. Aneh ya, Bu. Kenapa? Katanya masalah keluarga. Tapi orang yang mau diminta menyelesaikannya justru orang yang tidak diberitahu. Wajah beliau mulai terlihat tegang. Rina, kamu salah paham. Kalau begitu tolong luruskan. Beliau mencoba mengambil amplop dari tanganku. Aku langsung menariknya. Jangan. Ruangan kembali hening. Andi berdiri di samping ibunya. Tidak ada yang berani memulai. Akhirnya aku membuka sendiri map biru itu. Kubalik hingga halaman yang memuat namaku. Lalu ini apa? Kulihat mata Ibu Sarah langsung membesar. Beliau tahu aku sudah membaca semuanya. Itu baru draft. Draft? Iya. Belum tentu dipakai. Aku mengangguk perlahan. Kalau memang belum tentu dipakai, kenapa semua dataku sudah lengkap? Beliau terdiam. Kenapa nomor rekeningku juga ada? Tidak ada jawaban. Kenapa ada catatan bahwa dokumen ini ditandatangani setelah akad? Sunyi. Aku menoleh ke arah Andi. Kalian berdua diam terus. Siapa yang mau jawab? Akhirnya Ibu Sarah duduk pelan di kursi. Beliau terlihat jauh lebih tua dibanding beberapa menit sebelumnya. Air matanya mulai menggenang. Ibu minta maaf. Kalimat itu keluar sangat pelan. Namun entah kenapa, aku sama sekali tidak merasa lega. Karena permintaan maaf yang datang setelah kebohongan terbongkar terasa sangat berbeda dengan kejujuran yang datang sejak awal. Ibu memang salah. Tapi ibu benar-benar kepepet. Aku tetap diam. Rumah mendadak terasa sangat sunyi. Dari ruang depan terdengar suara para tamu yang sedang membicarakan menu makan malam. Mereka tertawa. Tidak ada yang tahu bahwa beberapa meter dari tempat mereka duduk, sebuah pernikahan sedang berada di ujung kehancuran. Ibu pinjam uang itu waktu usaha keluarga bangkrut. Suara Ibu Sarah mulai bergetar. Awalnya ibu pikir bisa dibayar. Ternyata makin lama bunganya makin besar. Ibu sudah jual mobil. Sudah jual sawah. Tapi tetap tidak cukup. Aku mendengarkan tanpa menyela. Terus, ibu cuma ingin rumah ini jangan sampai disita. Karena itu satu-satunya peninggalan almarhum suami ibu. Aku mengangguk pelan. Aku mengerti. Kulihat wajah beliau sedikit berubah. Seolah berharap aku mulai luluh. Namun kalimat berikutnya membuat seluruh ruangan kembali membeku. Aku mengerti kenapa ibu ingin menyelamatkan rumah. Tapi aku tidak mengerti. Kenapa yang dikorbankan harus aku? Air mata Ibu Sarah akhirnya jatuh. Beliau menangis sambil menutup wajah.
Ibu benar-benar tidak punya pilihan. Aku menggeleng perlahan. Tidak, Bu. Semua orang selalu punya pilihan. Pilihan untuk jujur. Atau pilihan untuk membohongi orang. Ibu memilih yang kedua. Kalimatku membuat beliau tidak mampu berkata apa-apa lagi. Beberapa detik kemudian, suara langkah kaki terdengar mendekat ke arah ruang kerja. Loh, pada ngumpul di sini semua. Suara itu milik Pak Hendra, Paman Andi yang sejak tadi membantu mengatur persiapan akad. Beliau berdiri di depan pintu sambil melihat wajah kami satu persatu. Tatapannya berhenti pada air mata Ibu Sarah. Lalu berpindah ke map yang ada di tanganku. Ekspresinya langsung berubah. Seolah beliau baru sadar. Rahasia yang selama ini disimpan rapat akhirnya sudah terbongkar. Pak Hendra masuk perlahan. Beliau menutup pintu di belakangnya. Pandangan matanya bergantian melihat wajahku. Andi, lalu Ibu Sarah yang masih menangis. Ada apa ini? Tidak ada yang menjawab. Beliau kemudian melihat map biru yang masih terbuka di tanganku. Raut wajahnya langsung berubah. Oh, hanya satu kata itu. Namun cukup membuatku tahu bahwa beliau juga mengenali dokumen tersebut. Aku menatapnya. Pak, Bapak tahu soal ini? Beliau menarik napas panjang. Tidak langsung menjawab. Apa Bapak juga tahu rencana mereka? Beberapa detik berlalu. Akhirnya beliau menganggukkan kepala pelan. Iya. Dadaku kembali terasa sesak. Satu lagi orang yang selama ini bersikap baik kepadaku ternyata mengetahui semuanya. Jadi semua keluarga sudah tahu. Pak Hendra buru-buru menggeleng. Enggak. Yang tahu cuma saya. Kenapa Bapak diam? Beliau mengusap wajahnya. Karena saya pikir mereka bakal berubah pikiran. Aku tertawa lirih. Berubah? Iya. Sampai H1 pernikahan. Beliau tidak mampu menjawab. Aku memandang Andi. Lihat. Bahkan pamanmu tahu. Andi, aku ini sebenarnya calon istrimu. Atau solusi keuangan keluargamu. Andi menutup matanya rapat. Aku salah. Itu aja. Aku salah. 3 tahun hubungan kita. Lalu yang keluar cuma 2 kata. Suaraku mulai pecah. Aku tidak marah dengan nada tinggi. Justru aku berbicara sangat pelan. Karena rasa kecewa yang paling dalam seringkali tidak membutuhkan teriakan. Pak Hendra akhirnya maju beberapa langkah. Rina. Saya minta maaf. Saya seharusnya ngomong dari awal. Aku menggeleng. Kalau Bapak tahu ini salah, kenapa Bapak tetap diam? Beliau menatap lantai. Saya nggak mau keluarga ini hancur. Aku tersenyum pahit. Lalu sekarang? Menurut Bapak keluarga ini sedang apa? Ruangan kembali sunyi. Tidak ada yang mampu menjawab. Aku lalu membuka salah satu surat dari bank. Kubacakan tanggalnya dengan suara pelan. 2 bulan sebelum lamaran. Kubuka surat berikutnya. 1 bulan sebelum lamaran. Lalu surat berikutnya. Seminggu setelah lamaran. Aku menatap Andi. Jadi selama semua ini, setiap kali kamu bilang kita sedang membangun masa depan, kamu sebenarnya sedang menghitung waktu sebelum rumah ini disita. Air mata Andi akhirnya jatuh. Aku benar-benar sayang sama kamu. Aku mengangguk. Aku percaya. Semua orang menoleh kepadaku. Aku percaya kamu mungkin memang sayang. Tapi ternyata, rasa sayangmu tidak lebih besar daripada ketakutanmu kehilangan rumah. Kalimat itu membuat Andi langsung terduduk di kursi. Dia menangis. Aku belum pernah melihatnya menangis seperti itu. Namun anehnya, hatiku sudah tidak lagi ikut hancur. Yang tersisa hanya rasa lelah. Lelah karena selama ini aku mencintai seseorang yang ternyata tidak pernah memberiku kesempatan untuk memilih dengan jujur. Saat suasana kembali hening, ponsel Ibu Sarah tiba-tiba berdering. Beliau langsung panik. Melihat nama yang muncul di layar. Tangannya gemetar. Beliau buru-buru mematikan panggilan itu. Tapi beberapa detik kemudian ponselnya kembali berdering. Kali ini aku sempat melihat nama kontaknya. Bagian penagihan. Aku memejamkan mata. Semua potongan cerita akhirnya menyatu. Telepon-telepon misterius.
Percakapan yang selalu disembunyikan. Pembahasan rumah yang terus diulang. Keinginan agar akad segera dilaksanakan. Semuanya bukan kebetulan. Mereka sedang berpacu dengan waktu. Dan aku hanya dijadikan jalan keluar. Belum sempat seorang pun berbicara lagi. Dari luar terdengar suara ibuku. Rina. Nak. Kamu di mana? Aku langsung membuka mata. Dadaku berdegup semakin keras. Ibuku datang lebih awal untuk memastikan semua persiapan besok berjalan lancar. Beliau sama sekali belum tahu apa yang baru saja terjadi. Aku menoleh ke arah Andi. Lalu ke arah Ibu Sarah. Kemudian kembali melihat amplop di tanganku. Aku sadar. Keputusan yang akan kuambil beberapa menit lagi bukan hanya menentukan nasib pernikahanku. Tapi juga akan menentukan apakah ibuku akan melihat putri satu-satunya menikah. Atau pulang membawa luka yang mungkin tidak akan pernah benar-benar sembuh. Aku mengusap cepat air mata di pipiku. Apapun yang sedang terjadi, aku tidak ingin ibuku melihatku dalam keadaan seperti ini. Beliau sudah cukup banyak mengalami kesedihan sepanjang hidupnya. Aku tidak sanggup menambah satu lagi. Namun sebelum sempat membuka pintu, Ibu Sarah berdiri di depanku. Rina. Tolong. Jangan bilang apa-apa dulu ke ibumu. Aku menatap beliau lama. Kenapa? Kasihan beliau. Aku tersenyum hambar. Baru sekarang ibu memikirkan perasaan ibu saya. Beliau langsung terdiam. Andi ikut mendekat. Rin. Kita bisa selesaikan ini pelan-pelan. Aku menggeleng. Pelan-pelan. Besok pagi aku menikah. Kalian baru ingin menyelesaikannya sekarang. Tidak ada jawaban. Suara ibuku kembali terdengar dari luar. Rina. Nak. Aku menarik napas panjang. Lalu membuka pintu. Ibuku berdiri sambil membawa beberapa kotak berisi kue yang baru saja diantar tetangga. Begitu melihat wajahku, senyumnya perlahan hilang. Kenapa matamu merah? Aku buru-buru menggeleng. Enggak apa-apa, Bu. Beliau langsung memegang pipiku. Kamu nangis? Aku belum sempat menjawab. Ibuku sudah melihat amplop di tanganku. Lalu melihat wajah Andi. Kemudian melihat Ibu Sarah yang masih menangis. Naluri seorang ibu memang sulit dibohongi. Beliau tidak tahu apa yang terjadi. Tapi beliau tahu ada sesuatu yang sangat tidak beres. Ada apa sebenarnya? Ruangan kembali sunyi. Aku memejamkan mata beberapa detik. Ini adalah momen yang paling kutakuti. Kalau aku mengatakan semuanya, ibuku pasti hancur. Beliau sudah mengundang keluarga. Sudah mengeluarkan tabungan yang tidak sedikit. Sudah menceritakan kepada semua orang bahwa putrinya akan menikah. Namun kalau aku diam, besok pagi aku akan mengikat hidupku dengan kebohongan. Ibuku menggenggam tanganku. Nak. Ceritain sama ibu. Suaranya lembut. Sangat lembut. Justru kelembutan itu yang membuat bendungan air mataku pecah. Aku memeluk beliau erat. Sambil menangis, akhirnya aku berkata pelan. Bu. Aku ditipu. Tubuh ibuku langsung menegang. Beliau perlahan melepaskan pelukanku. Ditipu? Aku mengangguk. Tanganku menyerahkan map biru itu kepada beliau. Ibu baca. Beliau menerima map itu dengan tangan gemetar. Semakin banyak halaman yang dibaca, wajah beliau semakin pucat. Beberapa kali beliau berhenti, mengusap matanya, lalu melanjutkan lagi. Sampai akhirnya beliau menutup map itu perlahan. Beliau tidak menangis, tidak marah. Beliau hanya menoleh ke arah Andi. Semua ini benar. Andi menundukkan kepala. Iya, Tante. Ibuku menarik napas panjang. Sangat panjang. Lalu beliau memandang Ibu Sarah. Saya cuma punya satu anak. Kalimat pertama itu langsung membuat seluruh ruangan membisu. Sejak kecil dia hidup susah. Saya kerja apa saja supaya dia sekolah. Dia nabung bertahun-tahun. Bukan karena dia pelit. Tapi karena dia takut suatu hari saya sakit dan dia tidak punya uang. Air mata mulai mengalir di pipi ibuku. Sekarang, tabungan yang dia kumpulkan dengan susah payah mau diambil tanpa dia tahu. Tidak ada seorang pun yang mampu mengangkat kepala. Saya miskin. Tapi saya tidak pernah mengajari anak saya mengambil hak orang lain.
Kalimat itu menghantam semua orang di ruangan. Bahkan Pak Hendra sampai menundukkan wajahnya. Ibuku kemudian menggenggam tanganku erat. Beliau menatapku. "Nak." "Iya, Bu." Jawab pertanyaan ibu. Aku mengangguk pelan. "Kalau kamu menikah besok, apa kamu masih bisa percaya sama mereka?" Aku tidak langsung menjawab. Aku menoleh ke arah Andi. Laki-laki yang selama 3 tahun menjadi tempatku bercerita. Laki-laki yang pernah kubayangkan akan menemaniku sampai tua. Lalu aku melihat Ibu Sarah. Perempuan yang pernah kupanggil calon ibu. Yang pernah membuatkan bekal makan siang untukku. Semua kenangan itu masih ada. Tetapi kini berdiri di atas fondasi kebohongan. Air mataku kembali jatuh. Aku memandang ibuku. Kemudian menggeleng sangat pelan. "Tidak, Bu." Suara itu hampir tidak terdengar. Namun cukup jelas untuk mengubah semuanya. Ibuku memelukku sekali lagi. Lalu membisikkan sesuatu di telingaku. Kalimat yang akhirnya membuatku mengambil keputusan terbesar dalam hidupku. "Kalau begitu, jangan pernah menikah hanya karena takut mengecewakan orang lain. Lebih baik menanggung malu 1 hari daripada menanggung penyesalan seumur hidup." Saat mendengar kalimat itu, aku tahu, besok pagi akan ada sebuah pernikahan yang tidak pernah jadi dilaksanakan. Malam itu tidak ada lagi pembicaraan tentang dekorasi. Tidak ada lagi pembahasan menu catering. Tidak ada lagi tawa keluarga yang sejak sore memenuhi rumah. Yang tersisa hanya keheningan. Aku meminta izin pulang bersama ibuku. Sebelum keluar dari ruang kerja, Andi memanggil namaku. "Rina." Aku berhenti melangkah. Namun aku tidak menoleh. "Tolong kasih aku satu kesempatan." Aku memejamkan mata. "Kamu sudah punya 3 tahun. Dan kamu memilih membohongiku sampai hari ini." Suasana kembali hening. "Aku benar-benar sayang sama kamu." Air mataku kembali menetes. "Kalau memang sayang, seharusnya kamu memberiku kesempatan memilih. Bukan mengambil hakku untuk mengetahui yang sebenarnya." Aku melangkah pergi. Tidak ada lagi yang mampu menahanku. Di perjalanan pulang, aku dan ibuku hampir tidak berbicara. Beliau hanya menggenggam tanganku sepanjang jalan. Sesampainya di rumah, aku masuk ke kamar. Masih mengenakan pakaian yang kupakai sejak pagi. Masih memegang cincin tunangan di jari manisku. Aku menatap cincin itu sangat lama. Beberapa bulan lalu, cincin itu membuatku menangis karena bahagia. Malam itu, aku menangis karena menyadari betapa mudahnya sebuah janji kehilangan makna ketika dibangun di atas kebohongan. Sekitar pukul 11 malam, ponselku mulai berbunyi tanpa henti. Andi menelepon. Tidak kuangkat. Beberapa detik kemudian muncul pesan. "Aku mohon jangan batalkan semuanya." Lalu pesan berikutnya. "Kita bisa cari solusi." Kemudian pesan dari Ibu Sarah. "Ibu minta maaf. Ibu siap kerja apa saja buat ganti semuanya." Ampuni Ibu. Aku membaca semuanya. Lalu meletakkan ponsel di samping tempat tidur. Bukan karena hatiku sudah membenci mereka. Tetapi karena untuk pertama kalinya, aku memilih mendengarkan diriku sendiri. Menjelang subuh, ibuku mengetuk pintu kamar. "Nak." "Iya, Bu." "Kamu sudah yakin?" Aku memandang beliau, lalu mengangguk. "Sangat yakin." Beliau tersenyum tipis. Meski matanya sembab karena semalaman tidak tidur. "Kalau begitu, Ibu ikut keputusan kamu." Pagi itu matahari tetap terbit seperti biasanya. Gedung pernikahan tetap dihias. Bunga-bunga tetap disusun. Kursi tamu tetap ditata rapi. Catering tetap datang sesuai jadwal. Para tamu mulai berdatangan mengenakan pakaian terbaik mereka. Mereka tersenyum, mengucapkan selamat. Tidak ada yang tahu bahwa pengantin perempuannya sedang duduk diam di sebuah ruangan kecil bersama ibunya. Panitia mulai terlihat kebingungan. Beberapa kali mereka menghubungi nomor Andi. Lalu menghubungiku. Aku akhirnya berdiri, menghapus sisa air mata. Kemudian berjalan menuju ruangan tempat penghulu sudah menunggu. Semua mata langsung memandang ke arahku. Beberapa keluarga tersenyum, mengira prosesi akad akan segera dimulai. Aku berhenti tepat di depan semua orang. Tanganku terasa dingin. Namun suaraku terdengar jauh lebih tenang daripada yang kubayangkan. "Maaf.
Akad nikah hari ini tidak bisa dilanjutkan. Ruangan yang tadinya ramai langsung berubah sunyi. Beberapa orang saling berpandangan. Ada yang mengira mereka salah dengar. Penghulu menatapku dengan bingung. Kamu yakin, Nak? Aku mengangguk. Iya. Saya tidak bersedia melanjutkan pernikahan ini. Tangis langsung pecah dari beberapa anggota keluarga. Suara bisik-bisik memenuhi ruangan. Andi berlari menghampiriku. Rina, jangan. Tolong. Kita jangan begini. Aku menatapnya untuk terakhir kali. Tatapan yang dulu selalu membuatku merasa pulang. Kini hanya menyisakan rasa sedih. Aku memaafkan kamu. Suara Andi langsung terhenti. Tapi, aku tidak bisa mempercayaimu lagi. Satu kalimat itu menjadi akhir dari hubungan kami. Aku melepas cincin tunangan dari jari manisku. Lalu meletakkannya di telapak tangan Andi. Tidak semua yang patah bisa disambung. Dan tidak semua yang meminta maaf bisa kembali seperti semula. Aku berbalik, menggenggam tangan ibuku, lalu berjalan keluar dari gedung. Di luar, sinar matahari terasa hangat di wajahku. Aku memang kehilangan calon suami. Aku memang harus menanggung rasa malu. Aku memang harus menghadapi pertanyaan dari banyak orang. Tetapi aku berhasil menyelamatkan sesuatu yang jauh lebih berharga. Harga diriku, kejujuranku, dan masa depanku. Beberapa bulan kemudian, aku mendengar rumah itu akhirnya tetap dijual untuk melunasi sebagian utang mereka. Aku tidak pernah lagi menghubungi Andi. Begitu juga sebaliknya. Sesekali, ketika melihat kembali foto-foto pertunangan kami yang masih tersimpan di ponsel lama, hatiku memang masih terasa nyeri. Namun rasa nyeri itu selalu mengingatkanku pada satu hal. Cinta memang penting. Tetapi kepercayaan adalah fondasinya. Begitu fondasi itu dihancurkan oleh kebohongan, sebesar apapun cinta yang pernah ada, rumah tangga yang dibangun di atasnya hanya akan menjadi bangunan yang menunggu waktu untuk runtuh. Menurut kalian, kalau kalian berada di posisiku, apakah kalian juga akan membatalkan pernikahan di menit-menit terakhir, atau tetap menikah demi menjaga nama baik keluarga?